hati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duh, gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh, senangnya aku bisa jadi berkat. Duh, bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Duh, gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh, senangnya aku bisa jadi berkat. Duh, bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Siap-siap. Sudah rapi dong. Wah, mungkin Kak. Wah, keren banget. Oke. Udah keren. Udah mulai tuh. Halo adik-adik, apa kabar? Gimana lagu pembukaannya tadi? Sudah semangat kan? Pasti sudah Kak Sheni, itu mereka sambil berkeringat loh. Gak bisa semua baju. Biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Kak Sheni dan Kak Krisma sudah siap, udah semangat dengan baju hijau-hijau kita. Udah kayak apa kita nih Kak ya? Hijau-hijau gini? Kayak tumbuh-tumbuhan sih. Tanaman ya? Iya, tanaman. Baik, sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu nih. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh teman kita siapa? Valerin. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Ku turut segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang mau sekolah minggu, berkatilah supaya menjadi anak yang dengar-dengar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni salah pada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Valerin yang sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kita berdua. Tapi tunggu dulu, kita mau bernyanyi dahulu. Ayo. Ku ingin menjadi seperti
Baik, adik-adik yang terkasih, sekarang saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Oke, untuk adik-adik di rumah yang belum bisa membaca, Kak Krismon dan Kak Ila akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk adik-adik yang bisa membaca, ambil Alkitabnya, duduk dan kita baca bersama. Injil pada minggu ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-44. Di sini Kak Krismon dan Kak Ila akan membacakan secara bergantian. Dimulai dari Kak Krismon dan selanjutnya adalah Kak Ila. Siap. Judulnya Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, yang mereka mengelabui mata-mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk mendapati peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, ini tadi Kak Krismon dan Kak Ila sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Selanjutnya, Kak Ila akan memberikan renungan. Silakan Kak Ila. Terima kasih Kak Krismon. Adik-adik, tadi sudah dengar ya cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan hanya 2 peser, yaitu 1 duit. Apa ya maksud dari firman Tuhan hari ini? Firman hari ini mau mengingatkan kita bahwa ketika kita memberikan persembahan untuk Tuhan, itu kita beri dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dengan kerelaan, dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, seperti contohnya kalau kita kasih persembahan di kolekte di gereja, Kak. Nah, ketika kita memberikan persembahan itu, kita memberi yang terbaik, bukan asal-asalan, bukan memberikan yang tidak baik. Misalnya contoh, kalian punya uang, lalu uangnya itu kalian remas-remas, lalu dimasukkan dalam kantong persembahan. Wah, itu tidak baik ya adik-adik. Meskipun uang kita jumlahnya sedikit, tapi kalau kita memberikan dengan hati yang ikhlas, dengan tulus hati, itu artinya kita mengasihi Tuhan Yesus loh, ya. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Yesus itu untuk perpanjangan tangan Tuhan untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Untuk itu mulai hari ini, mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu Kak. Wah, begitu ya Kak Ila. Ya. Berarti adik-adik di rumah kalau mau memberikan persembahan, berikanlah yang terbaik. Karena itu untuk pekerjaan tangan Tuhan. Betul. Nah adik-adik, ini tadi adalah firman dan juga renungan pada hari ini. Tapi ini belum selesai loh. Kak Krismon dan Kak Ila akan mengajak adik-adik di rumah untuk apa ya Kak Ila ya? Kita mau lihat sebuah cerita Kak. Ah, bener banget. Betul. Tuh. Kita akan melihat sebuah cerita. Penasaran adik-adik? Kalau gitu kita duduk yang manis dan silakan. Wah, sepertinya hari ini cerah. Sebaiknya aku mengajak Dombi untuk mencari persediaan makanan di hutan. Dombi, ayo nemenin aku pergi mencari makanan di hutan.
Wah, ayo. Sebentar ya, aku siap-siap dulu. Oke. Dombi dan Berry pun akhirnya pergi bersama-sama untuk mencari makanan di hutan. Berry, sepertinya kita tidak perlu masuk ke hutan lebih dalam. Di sini saja sudah banyak buah-buahan yang cukup untuk kita 1 minggu ke depan. Iya, Dombi, benar sekali. Ayo kita mengumpulkannya. Setelah mengumpulkan banyak buah, Dombi dan Berry pun pulang. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kakek Tigi. Halo kakek Tigi, apa kabar? Mengapa kakek terlihat lemas? Kakek baik-baik saja. Hanya saja dari kemarin kakek belum makan karena kaki kakek sakit. Jadi kakek belum bisa mencari makan ke hutan. Wah kakek, kebetulan kami baru pulang setelah mencari makan. Ini beberapa buah untuk kakek. Wah, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Mengapa kamu memberikan banyak sekali untuk kakek itu? Bagaimana jika makananmu tidak cukup untuk 1 minggu? Gak masalah, Berry. Kita kan masih muda. Kita masih kuat untuk mencari makan di hutan. Saat mereka hampir sampai di rumah, mereka bertemu dengan Molly yang sedang terluka. Tolong aku terkena tembakan pemburu saat akan mencari makan di hutan. Sekarang aku tidak memiliki makanan, sementara di rumah anak-anakku kelaparan. Berry, berilah buah ini untuk Molly. Baiklah. Ini Molly, buah buat kamu. Terima kasih banyak. Anak-anakku di rumah pasti senang. Lihat, makananmu sudah sedikit. Tidak akan cukup untuk 1 minggu. Tidak apa-apa, Berry. Ini masih cukup untuk kumakan hari ini. Besok aku bisa kembali ke hutan dan mengambil buah-buah lagi. Tapi itu kan buat capek, Dombi. Pokoknya kalau nanti makananmu habis, aku tidak akan ikut ke hutan untuk menemanimu. Tidak apa-apa, Berry. Aku akan pergi sendiri. Keesokan harinya, saat Dombi akan mencari makanan ke hutan, datanglah kakek Tigi memberikan banyak makanan kepada Dombi. Karena Dombi sudah membantu kakek Tigi kemarin. Tidak lama kemudian, Dombi juga bertemu dengan Molly. Molly juga memberikan makanan untuk Dombi. Dan Dombi pun tidak jadi kembali ke hutan. Karena makanan pemberian kakek Tigi dan Molly sudah cukup banyak untuk 1 bulan ke depan. Ternyata berbagi itu tidak membuat kita kekurangan ya Kak. Betul Kak Seni, malah berbagi itu membuat rezeki kita bertambah nih Kak. Seperti firman Tuhan hari ini ya, seorang janda yang miskin memberi dengan kekurangannya, dengan kerelaan dan dengan tulus hati. Nah sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, ayo jangan jemu-jemu untuk berbagi dan berbuat hal-hal yang baik. Seperti moto sekami, apa Kak Krismon? Doa, derma, kurban, kesaksian. Nah, adik-adik di rumah, setelah ini akan ada cerita yang dibawakan oleh Kak Seni. Ceritanya apa? Ceritanya tentang Santo Carolus Borromeus. Siapa dia? Adik-adik di rumah pasti penasaran. Ayo. Silakan Kak Seni. Halo adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan tentang Santo Carolus Borromeus. Santo Carolus Borromeus merupakan martir cinta kasih. Ia dilahirkan di keluarga terpandang dan mempunyai paman seorang paus. Nah, waktu kecil Santo Carolus Borromeus memiliki cita-cita menjadi pastor. Walau saat itu banyak negara sedang berperang dan banyak penyakit menular, itu tidak mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang pastor.
itu malah membuatnya semakin bersemangat. Akhirnya, Santo Carolus Borromeus berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi pastor. Nah, dia juga melanjutkan pendidikannya di jurusan hukum. Karena kesetiaannya, di usia yang masih sangat muda, ia diangkat oleh Paus Pius menjadi kardinal di Milan. Ketika menjadi kardinal, Carolus Borromeus sangat bersemangat. Ia sangat bersimpati pada orang-orang sakit dan menderita. Nah, ia merawat orang-orang yang sakit dan mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak miskin. Ia juga mendirikan seminari-seminari yang berkualitas. Pada saat ada penyakit menular mewabah di Milan, ia turun langsung merawat orang-orang sakit. Ia membawa orang-orang yang sakit itu bahkan sampai ke rumahnya. Hingga akhirnya ia tertular penyakit menular dan wafat. Setelah wafat, ia menjadi martir cinta kasih. Karena kecintaannya kepada Kristus, ia mewujudkannya dengan mencintai orang-orang yang menderita. Nah, itu tadi cerita tentang Santo Carolus Borromeus yang merupakan martir cinta kasih. Membagikan cinta kasih kepada sesama. Adik-adik juga harus mencontoh dan meneladani Santo Carolus Borromeus. Terima kasih Kak Sheni yang sudah membawakan kita cerita tentang Santo Carolus Borromeus ya Kak ya. Cerita tentang martir yang penuh dengan cinta kasih, mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang-orang yang sakit. Kak Sheni, Kak Krismon, tidak terasa waktu kita pun sudah berakhir. Itu artinya sekolah minggu kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Tetap jaga kesehatan ya, supaya kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Raja. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, yang Maha Kasih, atas berkat-Mu sepanjang tadi sekolah minggu. Ya Tuhan, berkatilah kami agar dapat memahami dan mengingat semua firman-Mu yang telah disampaikan dan dijelaskan tadi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bina iman selesai, kami akan pulang. Bye bye bye, Tuhan memberkati. Hai kawan-kawanku, selamat berpisah. Kawan yang terkasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.